Rasulullah seorang pedagang, tapi tidak pernah memperdagangkan agamanya. Yang nanya selama ini, apakah Indonesia dijajah oleh Yaman? Gua udah jawab. Menir Uthman jawabannya. Di dalam catatan sejarah kita di Aceh, Belanda paling anti dengan cucu Nabi. Dokumen-dokumen, naskah-naskah kuno ataupun manuskrip yang mengarah kepada nasab keturunan Nabi disembunyikan. Apalagi kalau bukan tandingan sebagai penyambung tangan mereka. Bukan keturunan Nabi, keturunan Bang Alawi. Kita lihat sekilas, memang tidak sama. Kalau kita dalami, sama. Belum lagi kita tinjau sejarah Banten yang runtuh gara-gara seorang perempuan dari Bang Alawi. Saya udah dapat data dari datuk kita, dari turun-temurun kita kan ada sejarah itu, seperti manuskrip gitu. Di situ tertera pengkhianat-pengkhianat di masa perang itu. Hidayah. Hampir seluruh Nusantara sudah diislamkan. Wali Songo itu bukan habaib. Bukan. Itu aja logikanya, nggak usah panjang lebar. Itu si Taufik nyata-nyata pidato depan umum. Bahkan diwajibkan untuk diceraikan. Tuh Ahmad Dhani, bapaknya bukan Bang Alawi, maknya Al-Habsyi katanya, Bang Alawi. Anak Aram dong. Saya tanya nih, apakah Habib itu tidak punya otak? Hebat kalian, kayak Doraemon. Gue kagak percaya lagi udah. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena contoh akhlakul karimah, uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau cucu beneran nggak berani ngomong seperti itu karena dia tahu pada hakikatnya Rasulullah SAW. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib. Satu kiai yang alim, ya ingat, satu kiai yang alim lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas? Satu-satu kamu itu halu, dua-dua suka cerita mimpi, tiga-tiga dawir sana sini, satu, dua, tiga dobol semuanya. Tuh, minta ngarep dicintai sama orang, ngarep dihargai sama orang. Jangan pernah berharap dicintai oleh orang lain kalau kamu tidak tahu bagaimana cara mencintai. Jangan harap dihormati oleh orang lain kalau kamu tidak tahu bagaimana cara menghormati. Jangan harap kamu dimuliakan oleh orang lain kalau kamu tidak tahu bagaimana cara memuliakan orang lain. Hukum sebab akibat. Siapa Habib yang menjadi antek Belanda? Al-Habib Uthman bin Yahya. Kalau ada yang nanya, apakah Indonesia dijajah oleh Arab? Apakah Indonesia dijajah oleh Yaman? Di dalam catatan sejarah, Indonesia tidak dijajah oleh Arab. Indonesia tidak dijajah oleh Yaman, tetapi Yaman ada yang menjadi bagian daripada antek-antek penjajah. PNS-nya Belanda, seperti kata Bung Rumel. Antek-anteknya penjajah apa namanya? Pejuang, ulama, mufti, pemimpin Islam, imamul ummah, tokoh pejuang, tokoh reformasi, tokoh revolusi, tokoh kemerdekaan. Itu namanya penjajah ya ikhwan, buka mata kau. Yang nanya selama ini, apakah Indonesia dijajah oleh Yaman? Gua udah jawab, Menir Uthman jawabannya. Yang berfatwa bahwa pejuang-pejuang pribumi adalah gurur katanya. Pejuang-pejuang pribumi adalah pemberontak terhadap pemerintahan Belanda yang sah. Pejuang-pejuang pribumi adalah perusuh yang menghancurkan strategi politik dan juga ekonominya VOC. Menir Uthman juga mendoakan kejayaan terhadap Ratu Wilhelmina sebagai Ratu Belanda saat itu, dan juga mendoakan supaya Nusantara ini makmur agar Belanda untung besar. Pelajari sejarah ya ikhwan. Nih kalau ada Habib-Habib yang nanya apakah Indonesia dijajah oleh Yaman, jawabannya Menir Uthman. Itu jawabannya. Itu penjajah itu. Antek-anteknya penjajah adalah penjajah, bukan pejuang. Nggak ada dalam cerita kerjasama dengan penjajah disebut pejuang. Belum jelas juga. Belum jelas. Bisa kita jelaskan. Nah,
Sama budak-budak mungkin nggak percaya yang begitu, karena budak yang penting udah bersorban, ngomong ke Arab-Araban, udah begitu. Punya buku dari Robitoh. Dia nggak tahu Robitoh itu yang sahkan Belanda. Di dalam catatan sejarah kita di Aceh, Belanda paling anti dengan cucu Nabi. Belanda paling anti terhadap ulama. Ulama yang tidak bisa didikte oleh mereka. Yang kedua terhadap keturunan daripada Rasulullah dan juga keturunan sahabat Nabi. Itu sangat dibenci oleh Belanda. Makanya banyak sekali waktu itu dokumen-dokumen naskah-naskah kuno ataupun manuskrip yang mengarah kepada nasab keturunan Nabi disembunyikan. Ada secuil sampul yang dibawa lari oleh Belanda, ada. Pertanyaan saya, kenapa justru Robitoh malah disahkan oleh Belanda? Apalagi kalau bukan tandingan sebagai penyambung tangan mereka. Mana Alwi? Ini udah ngomong habaib nih, bukan cuman kalian oknum-oknum, udah habaib nih secara keseluruhan nih gue ngomongin nih hari ini. Ya. Nah, masuk logika. Kok bisa lembaga pencatatan nasab Ba'alawi disahkan oleh Belanda? Baca Wikipedia, mereka sendiri yang buat itu. Coba lihat. Bukan kita yang nulis. Kalau kita nulis dibilang kita ngada-ngada, mereka yang nulis. Bahkan baru-baru ini sempat diedit, ketakutan. Setelah saya posting, cek itu. Pada tahun 1928, pemerintahan Hindia Belanda mengesahkan Robitotul Alawiyah sebagai lembaga resmi pencatatan nasab keturunan Ba'alawi. Bukan keturunan Nabi, keturunan Ba'alawi. Yang rata-rata mereka bersinergi dengan Belanda. Salah satunya sampai diangkat menjadi mufti pertama dan terakhir. Mufti Batavia. Batavia itu adalah nama pemberian Belanda, bukan Mufti Betawi. Mufti Batavia. Di dalam surat-suratnya dituliskan di situ Mufti Batavia. Mufti Batavia. As-Sayyid Uthman bin Yahya. Ada pejuang yang dijadikan sebagai tokoh oleh Belanda. Orang yang melawan kebijakan Belanda diberikan takhta. Orang yang menguntungkan mereka lah yang akan diberikan jabatan, diiming-imingi uang, diiming-imingi jabatan. Kok hari ini kalian, Rizik dan juga Bahar, berani mengatakan orang-orang yang bekerja sama dengan pemerintahan yang dolim, dengan pemerintahan yang semena-mena, mereka bukan Habib, mereka bukan Kiai, mereka adalah kerak-kerak bersorban. Sekarang Presiden Indonesia Jokowi, seorang putra terbaik bangsa ini, seorang Muslim lagi. Kok kalian musuhi seperti itu? Malah datuk kalian dengan pimpinan Belanda begini, tidak bisa dipisahkan. Menir Uthman mendoakan supaya Ratu Belanda hidup bahagia dan panjang umur. Si Rizik mendoakan Presiden Jokowi pendek umur. Secara kita lihat sekilas memang tidak sama. Kalau kita dalami sama. Kalau Menir Uthman, dia mendoakan untuk kelangsungan kerajaan Hindia Belanda di Nusantara. Kalau Rizik supaya kekuasaan bangsa ini yang dipegang oleh putra bangsa ini supaya roboh, supaya guling. Kan sama misinya. Sama. Belum lagi kita tinjau sejarah Banten yang runtuh gara-gara seorang perempuan dari Ba'alawi. Pengkhianat, ngaku pejuang. Hari ini di Aceh lagi dirombak sejarah, saya nggak peduli. Diundang Habib-Habib dari luar untuk mengklaim mereka sebagai pejuang. Saya udah dapat data dari datuk kita, dari turun-temurun kita kan ada sejarah itu, seperti manuskrip gitu. Di situ tertera pengkhianat-pengkhianat di masa perang itu. Gara-gara Habib ini kita harus lari ke hutan. Gara-gara Habib ini kita harus mengungsi ke dalam hutan. Ada kita. Mereka adalah kaki tangan Belanda, kaki tangan Sonohogronyo. Mereka adalah teman Sonohogronyo. Siapa Sonohogronyo? Seorang tokoh orientalis Belanda dalam misi untuk mengencarkan kepentingan agama dan politiknya.
Dulu Nusantara ya ikhwan, ini tanpa ada unsur rasis ya. Hampir keseluruhan, hanya beberapa tempat yang tidak mendapatkan hidayah. Hampir seluruh Nusantara sudah diislamkan. Tapi tidak ada dengan pemaksaan. Ada saudara kita yang Hindu, mau istiqomah dia dalam kehinduannya, silahkan, nggak dipaksakan. Karena hidayah dari Allah. Hampir semua ya sudah diislamkan oleh para wali. Mereka dapat agama baru dari mana? Agama penjajah. Itu dalam sejarah kita ada tuh. Kemudian dibawa agama penjajah. Bukan Habib ya, bukan Habib. Wali Songo itu bukan habaib. Bukan. Kalau Wali Songo itu habaib, kenapa nggak ditulis Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan? Kenapa? Oh, itu disembunyikan dari Belanda. Gimana bisa disembunyikan dari Belanda, sedangkan lembaga pencatatan nasab habaib itu Belanda yang sahkan? Gitu aja logikanya, nggak usah panjang lebar. Kenapa para Wali Songo ini bukan Habib, nggak dipanggil Habib? Sedangkan ciri khas daripada Habib, keturunan Ba'alawi dari Yaman itu semua dipanggil Habib. Setelah seorang Habib yang pertama sekali digelari sebagai Habib. Kenapa? Terus mereka bilang, oh, Wali Songo itu nggak ada keturunan. Kalaupun ada, itu dari keturunan laki-laki. Kan tadi bilangnya Wali Songo itu adalah habaib. Keturunannya dari pihak perempuan. Berarti ada dong perempuan habaib menikah dengan ahwal, menikah dengan orang yang non habaib. Berarti zina dong. Kalian mau bilang keturunan Wali Songo adalah anak haram? Coba kalian pikirkan, omongan kan sendiri saya putar-putar. Berarti keturunan Wali Songo rata-rata perempuan. Kan habaib, kata kalian Wali Songo. Sedangkan dalam aturan Menir Uthman, keturunan daripada Ba'alawi yang perempuan tidak boleh menikah dengan yang bukan Ba'alawi. Haram, zina. Lah, kenapa? Kenapa kalian nggak komplain itu? Itu anak haram tuh. Zina, anak zina. Coba logika aja, logika sederhana, mikir. Ada orang yang bapaknya bukan Habib, maknya Hababah atau Syarifah di kalangan Ba'alawi, itu anak haram. Itu si Taufik nyata-nyata pidato depan umum. Bahkan diwajibkan untuk diceraikan, dipisahkan mereka. Itu fatwa apaan? Berapa banyak berarti anak haram di Indonesia ini gara-gara menikahi perempuan Ba'alawi? Tolong kalian jawab. Tolong kalian jawab. Bingung kan? Bingung. Tuh Ahmad Dhani, bapaknya bukan Ba'alawi, maknya Al-Habsyi katanya, Ba'alawi. Anak haram dong. Makanya kalau bukan kebenaran kita ajarkan, akhirnya ketahuan bohong. Banyak begini, contoh begini. Kemarin ada yang bela Mbah Lutfi, teman gua tuh. Mbah Lutfi Pekalongan. Mbah Lutfi itu walaupun bukan cucu Nabi dari pihak bapaknya, tapi dia cucu Nabi dari pihak emaknya katanya. Karena emaknya Wali Songo. Kan songong lagi itu. Balik lagi, menurut Ba'alawi, Wali Songo adalah Ba'alawi. Gue bingung dengan narasi kalian. Saya tanya nih, apakah Habib itu tidak punya otak? Apakah Habib itu otaknya minimalis? Habaib ya, bukan Habib, habaib. Kenapa formatnya sama semua tapi nggak ngerti yang dia omongin itu apa? Tidak ada hukum di dalam syariat kita menikahi syarifah itu adalah zina, jatuh ke zina, nggak ada. Cuman kita su'ul adab. Karena bab masalah sekufu ini. Ada seperti itu. Tapi kalau jatuh ke zina nggak pernah dengar gua. Berapa banyak di Aceh ini yang menikahi dengan, padahal syarifah asli loh, bukan syarifah Ba'alawi. Dobolowi. Makanya gue berani menyebut kalian Dobolowi. Kenapa? Fatwa kalian, kemudian tarikh kalian yang tidak masuk akal sama sekali.
yang bisa memadamkan api neraka dengan kelingkingnya, umur 7 tahun mengimami sholat, dalam satu rakaat itu khatam 30 juz, apa nggak bengkak itu kaki? Berapa hari itu selesai satu rakaat? Apalagi kalau sempat sholat maghrib, bayangkan satu rakaat khatam Al-Quran. Tiba-tiba udah masuk bulan Ramadan. Sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Hebat kalian, kayak Doraemon. Bisa mi'raj, dalam satu hari bertemu Allah itu 70 kali, melebihi Rasulullah. Kemudian bisa masuk surga, dia masih hidup nih di dunia ini. Tiba-tiba malamnya jalan-jalan ke surga dia. Pulang kakinya udah kuning. Katanya ada rumput surga kuning. Itu bukan kuning rumput surga, ngap. Itu keprosok. Apalagi dobol mereka, bisa menghidupkan orang mati. Itu bukan mukjizatnya Nabi Isa. Sama dong kayak Nabi Isa. Kalau orang nanya tentang bukti dari kohar-kohar kita selama ini, bukan dengan marah, tunjukkan bukti. Kalau nggak ada bukti, bilang. Kami nggak ada bukti, kami pun nggak tahu kenapa tiba-tiba ketika kami lahir sudah dikatakan kami sebagai cucu Nabi. Gitu kan lebih dewasa gitu, lebih jujur gitu. Gue kagak percaya lagi, udah. Mereka bilang kan kualat, kalau nggak percaya silahkan tantang habaib. Nanti lu lihat kualatnya. Gua udah bertahun-tahun kagak ada kualat itu. Kenapa? Apalagi cucu Nabi, ya. Orang kita aja kiai kampung biasa aja nggak akan mengkualatkan orang, apalagi cucu Nabi. Nggak akan mengkualatkan orang, percayalah. Kenapa? Karena ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang diajarkan dan juga yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Sabar, pemaaf. Itu baru ilmu dari Nabi, bukan ngamuk-ngamuk. Dikatain penyihir, dikatain penipu, dikatakan Nabi palsu, dikatakan pembohong. Apa beliau balas? Beliau balas? Enggak. Tetapi beliau tunjukkan kebenaran itu. Beliau terus bersyiar. Sehingga pada titik tertentu seseorang itu mendapatkan hidayahnya. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah karena contoh akhlakul karimah, uswatun hasanah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Lah ini ngamuk-ngamuk. Baru cuma ditanya, mana bukti kalau ente cucu Nabi? Ada kitab, banyak kitab yang menulis banyak. Mana? Satu aja, nggak usah yang banyak, satu aja. Belum ditemukan. Nah, kalau belum ditemukan gimana mau dijadikan sebagai dalil? Lah, belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Iya, belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Ya kalau tidak ada gimana mau ditemukan? Sedangkan yang abad-abad sebelumnya itu ditemukan. Nah, sejarah-sejarah sebelumnya itu ditemukan. Kok yang kemari-kemari kagak ketemu? Ya Allah, beb. Kalau ente kena tipu dengan dato ente, jangan ngajak orang lain untuk kau tipu juga. Misalnya ente ditipu sama dato ente bilang, ente keturunan Nabi. Tapi nggak ada bukti gitu. Cukup untuk ente aja, kagak usah lu keluar-keluar depan orang lain. Misalnya nggak ada bukti nih, cuman antara mulut ke mulut di keluarga kita, udah cukup buat keluarga kita. Cukup buat keluarga kalian. Ya? Nggak usah. Keluar-keluar di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Seandainya kalian tahu keistimewaan cucu Rasulullah, kalian akan menggendong kami dari sana kemari, dari sini ke sana. Kalian akan memberikan harta kalian kepada kami karena melihat jasa daripada datuk kami. Ya Allah, Rasulullah SAW tidak meminta sepeser pun untuk bayaran atas syiar. Tidak pernah meminta sepeser pun atas syiarnya. Lillahi ta'ala, merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kita semua ajaran Islam. Lah kalian sekarang kenapa malah dulu datuk kami bersusah payah mensyiarkan Islam? Kenapa hari ini kalian cuman air putih menghidangkan kepada kami sebagai cucu Rasulullah? Itu tandanya cucu palsu.
Kalau cucu beneran nggak berani ngomong seperti itu karena dia tahu pada hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan risalah, bukan untuk berdagang agama. Rasulullah seorang pedagang tapi tidak pernah memperdagangkan agamanya. Berdagang kain, berdagang apa di masa itu? Ini kok malah dagang nasab, pengasong nasab. Udah, kalau memang mau jadi cucu Nabi, penerus, ajarkan ajaran seperti yang diajarkan oleh Nabi. Mencintai Rasulullah, mencintai Islam, belajar agama sesuai pedoman Al-Quran dan Sunnah, dan juga mengikuti ulama-ulama yang wara. Bukan ulama-ulama sesat kayak kalian yang ngaku-ngaku Habib ini banyak kan sesat. Entah apa diajarkan ke orang. Kalau mencintai habaib itu adalah kewajiban, katanya. 3 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kata mereka. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga habaib. Berarti sesat datuk gua dong. Datuk gua ngajarin ke gua, turun-temurun kita, bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Dan yang ketiga sebagai penyambung risalah Rasulullah adalah ulama, bukan habaib. Al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habaib. Nah, jangan salah-salah kalau ngomong. Habis itu, satu habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Satu kiai yang alim bagi gua hari ini, satu kiai yang alim, ya, ingat, satu kiai yang alim lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas? Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di antara kalian. Saya lihat pembohong nggak bisa dijadikan guru. Pembohong tidak perlu dimuliakan. Ingat nih, sekali lagi gua ngomong nih, satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang ngajarin kita satu ayat lebih mulia dari seluruh kiai yang habaib. Dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, yang masih hidup dan juga yang sudah tiada. Hanya satu kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ingat, satu kiai kampung nih, yang ngajarin ngaji di pondok, di kampung, di balai gitu. Ya, satu. Jujur dia. Lebih mulia dia dari seluruh habaib. Yang zaman sekarang, yang sudah tiada, yang masih hidup, sampai hari ini yang baru lahir tadi malam, lebih mulia kiai tersebut. Kalau orang mulia nggak mungkin berbohong bertahun-tahun. Gimana rasanya kalau gua yang bandingin? Gua nggak banding 70 habib dengan satu habib, dengan satu kiai, nggak. Seluruh habaib. Seluruh. Baik yang sudah mati, yang sudah jadi wali kata kalian, yang sudah sering datang ke mimpi, pokoknya seluruh habaib tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Seluruh Bani Ubaidillah, termasuk Ubaidillahnya sendiri, sampai siapa yang lahir tadi malam, lebih mulia kiai, satu kiai. Setengah aja lah, setengah kiai udah. Gimana? Cocok? Nggak terima kalian gimana? Mau doain PIJ supaya kualat, silahkan. Minta tolong tuh sama datuk kalian. Bacot gede. Agak terbukti. Cuman bisa memframing si Imat begini, si Imat begitu. Menjawab dengan narasi ilmiah tidak bisa. Kenapa kakak ada bukti? Coba kalau ada bukti. Pagi-pagi mereka dari tadi udah sibuk itu. Ngegoreng itu bukti. Nih buktinya. Siapa bilang? Ini bingung mereka. Dipaksakan Abdullah menjadi Ubaidillah. Abdullah dipaksakan menjadi Ubaidillah. Muhammad Iqbal dipaksakan menjadi Muhammad Ikmal. Nggak bisa ya ikhwan. Itu beda orang. Bung Lubis 212 namanya Muhammad Ikmal. Ana namanya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mau disamakan dengan Muhammad Ikmal menjadi satu orang. Nggak bisa. Ini namanya paham tunitas. Kenapa tunitas? 2 sama dengan 1. Ajaran mereka 2 sama dengan 1. Enggak. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai.
Orang yang mabuk pujian, orang yang gila hormat, ketika tidak dihormati, dia kejang-kejang ya ikhwan. Tapi kita yang mengetahui siapa diri kita. Kita diciptakan dari setetes air yang hina, menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Siap untuk dihinakan. Karena kita hina, dina, fana. Itu dasar kita. Kalau kita tahu itu, kita mengkaji diri, tahu kita siapa, kita nggak berani. Senang ketika dipuji, nggak berani kita. Siapalah saya ini? Saya bukan siapa-siapa. Hina, dina, fana. Kalau orang-orang itu merasa dirinya apa? Aku diciptakan dari setetes air raksa, kemudian menjadi segumpal emas. Dari segumpal emas menjadi sebongkah berlian, merasa mereka. Pas kita lihat bukan berlian, bukan emas.